Halo semuanya, kali ini kita akan bahas sesuatu yang super penting. Kita akan ubah cara kita memandang penyakit tanaman. Jadi, kita nggak lagi fokus gimana cara mengobati tanaman yang udah terlanjur sakit, tapi gimana caranya kita bisa selangkah lebih maju mencegahnya dari awal. Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar ya. Setiap makhluk hidup, nggak peduli sekecil apa atau sebesar apa, mau itu bakteri di tanah atau gajah di Afrika, semuanya butuh satu hal untuk bertahan hidup. Apa itu? Ya, mereka perlu makan. Nah, ini dia poin kuncinya. Penyakit yang kita lihat itu bukan sekedar kondisi atau gejala. Mereka itu adalah organisme hidup yang sedang bisa dibilang berpesta pora di atas tanaman Anda. Sel-sel tanaman Anda itulah makanannya. Jadi kalau Anda lihat gejala kayak busuk batang atau daun yang bercak-bercak atau mungkin tanaman yang tiba-tiba layu padahal airnya cukup, itu tandanya bukan cuma tanamannya lagi sakit, itu adalah bukti nyata bahwa ada musuh yang sedang aktif memakan tanaman Anda. Semua masalah umum ini ya, penyebabnya adalah organisme-organisme super kecil yang beda-beda. Dan yang menarik, mereka ini punya selera masing-masing. Ada yang sukanya makan daun, ada yang spesialisnya di batang. Intinya, setiap jengkal tanaman Anda itu bisa jadi target empuk buat mereka. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Untuk bisa ngalahin musuh ini, kita harus tahu dulu aturan mainnya. Ada satu konsep yang sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Namanya adalah segitiga penyakit. Konsep ini adalah kunci dari semua pencegahan. Ini membuktikan satu hal, penyakit itu bukan takdir. Penyakit itu hanya bisa terjadi kalau tiga kondisi spesifik ini ketemu di waktu dan tempat yang sama. Kalau salah satu aja nggak ada, penyakit nggak bakal muncul. Sesimpel itu. Nah, ini dia tiga sisinya. Pertama, harus ada inang yang rentan ya, tanaman Anda itu sendiri. Kedua, tentu saja harus ada patogennya, si penyakitnya itu. Dan yang ketiga, harus ada lingkungan yang mendukung. Misalnya kelembaban yang tinggi atau pH tanah yang pas banget buat si penyakit berkembang. Nah, ini bagian yang paling seru. Ternyata, patogen itu picky eater. Dia pemilih banget soal makanan. Penyakit yang bisa menghancurkan tanaman cabai Anda, ternyata sama sekali nggak doyan sama jagung. Jadi, mereka punya menu favorit masing-masing. Oke, karena sekarang kita tahu kalau si patogen ini pemilih makanan, kita bisa pakai kelemahan itu sebagai senjata kita. Gimana caranya? Lewat strategi pertama, rotasi tanaman yang cerdas. Nah, ini poin yang sangat-sangat penting. Rotasi itu bukan sekedar ganti tanaman ya. Rotasi yang benar itu artinya menanam sesuatu yang sama sekali nggak bisa dimakan sama penyakit yang ada di tanah itu. Kalau abis tanam cabai kena busuk batang terus Anda tanam terong, ya sama aja bohong. Itu ibaratnya Anda cuma ganti menu makan siangnya dia. Dan tujuan akhirnya ya ini, kita mau memutus siklus hidup si penyakit. Dengan menghilangkan satu-satunya sumber makanannya, populasi patogen di tanah itu nggak punya pilihan lain. Mereka bakal kelaparan dan akhirnya mati. Oke, rotasi itu cara yang hebat. Tapi, gimana kalau kita memang harus tanam komoditas yang sama lagi karena keuntungannya besar? Tenang, ada strategi kedua, yaitu kita memilih varietas yang punya pertahanan diri. Kita pilih petarung yang tepat. Coba deh kita lihat contoh kasus cabai ini. Ada varietas Absolute 69. Dia ini jagoan banget ngelawan kutu kebul. Tapi sayangnya, dia lemah sama penyakit antraknosa atau patek. Sebaliknya, ada Ori 212. Hasil panennya bagus, tapi gampang diserang kutu kebul. Intinya, nggak ada satupun varietas yang sempurna. Semua ada plus minusnya. Nah, ini dia pertanyaannya. Jadi, gimana cara kita milihnya? Jawaban terbaiknya itu tergantung kondisi spesifik di lahan Anda sendiri. Nggak ada satu jawaban yang cocok untuk semua orang. Kuncinya cuma satu, adaptasi. Coba pikirkan, kalau musim kemarau biasanya apa yang lagi ganas-ganasnya? Hama kan? Ya udah, kita pilih jagoan yang anti hama. Sebaliknya, pas musim hujan, yang jadi ancaman utama itu jamur. Berarti kita pilih varietas yang kuat lawan jamur. Kita harus jadi seperti pelatih yang tahu kapan harus menurunkan pemain yang tepat untuk setiap pertandingan. Analogi main bulu tangkis ini pas banget loh. Anda kan nggak mungkin cari partner yang kelemahannya sama persis kayak Anda kan? Pasti cari yang bisa menutupi kekurangan Anda. Nah, anggaplah benih tanaman ini partner Anda di lapangan. Oke, ini strategi terakhir. Dan tolong perhatikan baik-baik. Ini sangat penting pas Anda mau beli benih.
Anda harus paham betul arti kata-kata yang ada di kemasan. Karena tahan dan toleran itu artinya beda jauh banget. Sebenarnya ada 3 tingkatan. Ada yang tidak tahan, ini ya gampang banget sakit. Terus ada yang benar-benar tahan atau kebal total, ini jarang banget ada. Nah, yang paling sering kita temui dan sering salah paham itu adalah toleran. Tanaman yang toleran itu artinya dia bisa sakit, tapi dia punya kemampuan untuk melawan balik dan tetap menghasilkan panen. Dia ini seorang pejuang. Tapi ingat, yang namanya toleransi itu ada batasnya. Analogi tetangga berisik ini cocok banget. Kalau sesekali berisik, mungkin kita masih bisa sabar. Tapi kalau tiap hari terus-terusan, wah kesabaran kita bisa habis. Sama kayak tanaman ini. Kalau serangan penyakitnya parah banget dan lingkungannya mendukung si penyakit, pertahanan si pejuang ini pun akhirnya bisa jebol juga. Jadi, kesimpulan dari semua ini adalah soal perubahan pola pikir. Kita harus bergeser dari sekedar pemadam kebakaran yang baru bertindak pas ada masalah menjadi seorang ahli strategi yang proaktif. Kita tidak lagi cuma mengobati, tapi kita merancang pertahanan dengan cara mengakali segitiga penyakit ini. Jadi sekarang pertanyaannya untuk Anda. Dari 3 sisi segitiga itu, inang, patogen, dan lingkungan, sisi mana yang akan Anda serang dan putus di musim tanam berikutnya? Apakah dengan membuat patogen kelaparan lewat rotasi, atau dengan memilih varietas petarung yang tangguh? Pilihan strategis ada di tangan Anda, dan pilihan itulah yang akan menentukan keberhasilan panen Anda.